Kembang Telon. Cerita horor dan mistis, bikin bulu kuduk merinding. Cerita penampakan benda gaib, benda jimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur Kembang Telon. Kali ini saya berada di tengah-tengah area lokasi di mana tempatnya tak ada penerangan ya. Ini memang berada di tengah sawah ya, menuju area Gunung Cilik. Jadi memang tempatnya tak ada penerangan. Kali ini saya ingin menelusuri tempat-tempat di sekitaran Gunung Cilik sini ya. Barangkali nanti ada petunjuk, kemungkinan ada jimatan atau bahkan benda gaib lainnya. Saksikan terus tontonan Kembang Telon sampai selesai, jangan sampai pindah channel. Semoga kali ini mendapatkan satu buah hasil yang memang menjadi tujuan Kembang Telon. Oke, tonton terus penelusuran kami tetap di Kembang Telon. Oke dulur, ini saya berada di jalur menuju Gunung Cilik ya. Jadi kalau sudah malam hari seperti ini, yang terdengar hanyalah suara katak dan juga beberapa hewan lain. Sini jalannya sudah mulai dibangun ya, jadi lumayan enak. Nah ini dulur, jadi kali ini Kembang Telon ingin langsung menelusuri satu tempat yang memang menjadi salah satu tempat yang paling mistis dan horor di salah satu desa yang memang menjadi ikon. Namun keadaannya memang ya, pokoknya kalau kesini dulur ya, butuh tenaga ekstra karena memang penelusuran itu harus malam hari. Nah di sini dulur bisa kalian saksikan ada gubuk kecil ya, gubuk kecil mungkin digunakan untuk berteduh para petani kalau sedang beristirahat siang hari. Jadi dulur, nanti sambil saya mungkin bercerita ya, penelusuran di tempat ya, jalan menuju Gunung Cilik. Jadi terus pantau kami dulur, barangkali nanti ada suatu penampakan benda gaib atau jimatan. Biasanya jimatan itu kelihatan bercahaya ya, jadi nanti ketika ada cahaya yang muncul ya, pada saat itulah nanti segera dikejar. Kosong dulur ya, ini di sini sudah terasa ya, tadi ketika saya belum masuk area sini itu masih dingin, sekarang sudah mulai hangat, sudah mulai panas dan hangat.
ada perbedaan suhu ya. Di sekitar ini juga mulai merinding ya, ada sesuatu gaib. Ini sepertinya memang ada di sekitar saya ini, ya mungkin sosoknya belum terlihat, tapi namun saya sudah merasakan ini memang benar-benar merinding. Coba dulur, mungkin dulur bisa melihat eksistensinya. Ya amit mbah, nuwun sewu. Kali ini Kebantelon ingin menelusuri tempat di mana memang tempatnya ini gelap ya. Kami hanya ingin menelusuri, mbah tidak mengganggu. Ya semoga saja mungkin mbahnya juga tahu ya, gaibnya juga tahu. Ini gelap sekali dulur, tak ada cahaya, hanya satu senter saja yang menemani saya. Oke dulur, kali ini kita akan menelusuri tempat sekitaran sini. Ya perlu sabar karena di sini memang bukan tempat kita. Kita malam hari keluyuran ya, masuk area orang lain, pastinya kita harus kulon nuwun atau permisi. Nah itu dulur, ada suara juga, kelihatannya ada suara seperti burung ya. Nah itu ada tanda-tanda dulur, coba dulur kita lihat dulur, sepertinya ada sesuatu yang jatuh tadi. Kelihatan apa tidak dulur? Mungkin di sekitaran sini tadi ada ya warna merah gitu, mak celorot. Sekitaran sini dulur, coba dulur amati ya tanpa sinar, kira-kira nanti kalau ada tanda-tanda, biasanya jembatan itu ada warnanya ya, coba lihat ya. Nah dulur, nah itu nampak, ternyata dekat dulur. Nah itu dulur, itu tadi seperti ada warna ya, coba kita lihat dulu ya. Di sini dulur, nah ini dulur kelihatan. Ya mbah minta izin karena memang ini kami menemukan, apabila diperbolehkan jembatan ini saya pinjam, saya bawa. Apabila tidak diperbolehkan dan terpaksa kami harus tinggal, ya kita diperbolehkan dulur hanya melihat saja. Setelah itu nah seperti ini dulur, seperti ini. Jadi hanya semacam batu ya. Nah batu-batu seperti ini dulur, kelihatan tidak dulur ini ya? Ini ya lumayan kita bisa melihat jimat dulur ya, ini ya semacam batu lah. Nah jadi jembatan seperti ini memang dari alamnya sana ya, jadi dari alam gaib memang dikirim ya, bisa masuk ke alam dunia ini nyata ini ya. Jadi
barang-barang seperti ini memang dulunya juga dibuat ya, lalu sudah lama disimpan, mungkin tidak tahu ya gaibnya tujuannya apa. Lah, nanti saya akan bercerita tentang benda jimatan seperti ini dulur, yang pastinya biar kita dapat pengalaman ya. Kita kembalikan saja dulur ya, karena memang bukan milik kita. Jadi nanti saya ada satu cerita. Nah, ini saya kembalikan saja dulur ya. Taruh sini saja, karena memang bukan milik kita, kita tidak boleh ambil ya dulur. Bah, ini saya kembalikan. Saya tidak membutuhkan ini. Saya tidak mencari hal seperti ini. Tidak jadi pinjam, Mbah. Di rumah sudah banyak akik beli. Jadi saya kembalikan saja. Ya, kita kembalikan saja dulur ya. Karena memang bukan milik kita. Nah, sudah hilang dulur. Cepat sekali dulur kalau memang benda gaib itu seperti itu dulur. Jadi kalau sudah di tangan itu jatuh ke tanah itu ya seperti itu ya, langsung sekejap bisa menghilang ya. Oke dulur, mari kita singgah sejenak dulur. Nanti saya akan bercerita. Ada satu cerita yang memang ceritanya horor dan mistis. Kalau didengarkan bikin bulu kuduk merinding ya. Ini saja saya di tempat lokasi sendiri ya, merinding lah pastinya. Sendiri malam-malam ini, sudah sekitar jam 1 ya, ini malam Jumat ya. Hanya ditemui jimat, karena ya awalnya tadi sih cari jimat, tapi karena tujuannya ya kita penelusuran, tahu-tahu ada ya, kita tidak berani ambil. Kita cari tempat dulu dulur. Ya seperti ini dulur, cari pengalaman malam-malam ya sendiri, sambil menatap langit yang luas ini ya. Jadi seakan-akan kalau sudah menatap langit itu makhluk atau manusia itu seakan-akan kecil ya, kecil sekali. Oke, selamat malam sahabat dulur kembang telon ya. Pastinya malam ini malam Jumat. Kali ini tim tembang kembang telon selalu hadir menemani dulur-dulur semuanya, yang pastinya berbagi pengalaman dan juga berbagi penelusuran ya, dimana penelusuran kali ini pastinya sifatnya berbau horor dan mistis. Ada pengalaman gaib dan juga ada pengalaman yang pastinya tidak masuk nalar ya. Artinya gaib itu tidak bisa dipandang kasat mata ataupun dilihat secara langsung, tapi kita harus belajar melalui ya yang paling tidak spiritual juga, terus juga tirakat ya. Banyak sekali ya, seperti orang-orang Jawa terdahulu jika ingin mengenal suatu gaib atau apapun itu pastinya ada semacam ya tirakat seperti itu, puasa, kemudian ya tengah malam melakukan sembahyang dan lain-lain, masih banyak ya dulur. Oke, malam kali ini dulur saya akan bercerita yang berkaitannya dengan penelusuran tadi. Kita tidak sengaja ya menjumpai satu jimatan ya, meskipun hanya batu ya, batu akik, tapi karena rezeki ya, sebenarnya rezeki, namun karena itu bukan tujuan dari kami, jadi kami tidak bisa mengambilnya ya,
Karena begini dulur, dulu ada satu cerita, kalau tidak salah itu di dekatnya gunung sana ya, ada salah satu gunung di daerah sini namanya Gunung Pletes. Itu memang horor sekali ya, jarang orang-orang itu kalau di sana terus mengambil barang itu jarang bisa pulang ya, atau kalau orang istilahnya itu kalap. Jadi begini dulur, itu ceritanya satu keluarga itu sedang pondasi ya, pondasi atau membangun dasar rumah itu ya sebagai pondasi, itu duduk ya atau menggali. Ya itu menggali, tahu-tahu menemukan emas. Lah, emas itu tidak tahu asalnya dari mana. Dan juga karena waktu itu ya musim pagebluk ya, namanya pagebluk itu istilah terjadi suatu kematian atau kabar duka yang dialami satu desa, itu pagebluk ya. Jadi setelah satu keluarga itu tadi menggali rumahnya untuk dasar rumah, itu menemukan satu emas. Lah, itu pernah istilahnya diberi nasihat ya, jangan pakai emas itu, karena memang emas itu bukan milik kita ya, harus dikembalikan lagi. Namun karena satu keluarga ini pada waktu itu butuh sesuatu ya, atau memenuhi kebutuhannya, akhirnya emasnya dijual. Nah, setelah dijual ternyata ya tidak tahu ya, ada kejadian itu mengalami panas seluruh tubuh ya, melepuh-melepuh, akhirnya berobat. Nah, uang yang sudah hasil dari penjualan emas tadi sudah habis dulur untuk pengobatan satu keluarga tadi ya. Akhirnya karena sudah tidak bisa diobati, akhirnya tidak tertolong dulur ya. Kalau kita kembali lagi ya, itu mungkin ya sudah takdir, karena ya mau gimana lagi, hidup dan mati seseorang itu sudah di tangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berusaha ya. Lah, intinya adalah apabila kita menemukan hal-hal gaib ya, hal-hal yang ganjil, yang bukan milik kita, yang memang misterius ya, keberadaannya misterius, tidak bisa kita pikirkan, tahu-tahu ada. Nah, itu perlu kita pikirkan lagi, apakah ya barang itu diambil, digunakan atau dikembalikan, kan begitu ya. Tapi kalau kita nalar, ini bukan milik kita, ini milik orang lain, katakanlah begitu ya, ini milik gaib ya, kita kembalikan saja, itu lebih bagus. Karena apa? Kalau kita ambil ya biasanya harus ada gantinya. Nah, gantinya itu apa? Punya ndak ganti untuk mengganti benda yang kamu ambil, begitu. Jadi seperti tadi ya dulur, jadi menemukan satu batu akik ya, jadi tidak mau ambil karena pasti biasanya pasti mengganti, namanya apa itu, seperti minyak ya, biasanya minyak ya, kita beli juga ada ya, itu kita bisa membelinya atau biasanya meracik sendiri, tapi khusus ya, kita harus memesan dulu. Lah, itu gantinya dengan seperti itu, karena kita lebih baik menjaga ya keselamatan, maka kita harus mengembalikan saja, itu lebih bagus karena bukan milik kita. Seperti halnya begini dulur, kalau kita mempunyai ya misalkan sepeda motor, terus kemudian diambil sama orang yang tidak kita kenal, apa yang kita lakukan? Pasti kita marah ya dulur, marah ya. Kalau ketemu orangnya yang ngambil, pasti pengen apa itu, memukuli, atau bahkan karena sudah amarah ya, sudah memarah dan sudah istilahnya kesel ya, itu karena barang berharga kok dicuri, kan seperti itu. Nah, jadi kalau
sahabat dulur kembang telon dimanapun berada, apabila menemukan hal-hal gaib seperti yang saya tampilkan tadi, lebih baik dikembalikan ya, lebih baik dikembalikan. Terus kita cari amannya saja, jangan sampai terlena ya. Tapi kalau memang mempunyai cara khusus ya, sudah tahu caranya, terus kita butuh memang jimatan itu untuk digunakan secara positif ya, aman-aman saja ya, baik-baik saja. Dulu saya juga pernah ya pengalaman cari batu akik ya, dicarikan memang untuk ahli spiritual ya, mencarikan satu batu akik ya, itu pasti ada gantinya ya. Jadi gantinya seperti minyak seperti itu, nanti diganti minyak itu, baru batu itu bisa kita ambil bawa pulang, kita pakai bisa. Namun apabila kita memaksa ya, kita memaksa terus kita senang, barang itu bukan milik kita, kita tidak tahu, tidak mengerti, nah ya itu. Jadi pengalaman belum mengerti tapi mengambil milik seseorang ya, pasti ya suatu saat itu pasti minta apa ya, istilahnya minta ganti ya. Ya itu mungkin itu dulur ya. Jadi pesan buat sahabat dulur kembang telon semuanya dimanapun berada, ketika kita berada dimanapun ya, pasti ada aktivitas gaib, kita harus menghormati. Gaib itu ya sama ya, aktivitas dengan manusia ini sama, hanya yang membedakan hanya wujudnya. Yang gaib itu tidak terlihat, manusia bisa nampak, bisa terlihat ya. Nah, kalau menemukan hal-hal yang bukan milik kita, yang itu asalnya dari gaib karena bukan pemberian ya, ya kita kembalikan saja, itu lebih bagus, lebih bisa menyelamatkan jiwa kita agar kita selalu diberi keselamatan. Mungkin itu saja sahabat kembang telon, malam Jumat kali ini kita mendapatkan pengalaman ya, seperti itu tidak apa-apa, yang penting kita sudah bisa berbagi pengalaman bahwa benda-benda jimatan itu ya bisa dilestarikan ya, asal kita tahu caranya dan mengerti bagaimana menggunakannya. Mungkin itu saja, saksikan terus tayangan-tayangan kembang telon yang pastinya cerita horor dan mistis bikin bulu kuduk merinding. Ya, saksikan terus, jangan lupa subscribe, bantu subscribe. Jangan lupa dukung, like, share, dan komen. Jangan lupa dulur komen di bawah ya. Oke, agar channel kembang telon tetap semangat mencari pengalaman-pengalaman gaib. Tetap selalu tonton kembang telon.